Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. Berikut ada sebuah soal. Soalnya adalah menentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari kurva yang diberikan. Kurvanya yaitu kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 minus setengah X kuadrat minus 2X. Nah, untuk menentukan titik stasioner, kita harus cari tahu dulu menggunakan turunan ya. Jadi ada 3 jenis titik stasioner. Kalau F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A kurang dari 0, maka titik X sama dengan A disebut titik balik maksimum dan nilai FA disebut nilai maksimum. Jika F aksen A ini tadi ya, itu sama dengan 0, F double aksen A kurang dari 0, berarti ini namanya titik balik maksimum ya untuk X sama dengan A. Kemudian kondisi yang kedua, kalau F aksen A itu sama dengan 0 dan F double aksen A itu lebih dari 0, maka titik X sama dengan A itu disebut sebagai titik balik minimum. Sedangkan kalau F aksen A itu sama dengan 0, kemudian F double aksen A itu sama dengan 0, kemudian F triple aksen A itu tidak sama dengan A, sehingga kita bisa simpulkan X sama dengan A itu disebut dengan titik belok. Nah, ini kan kondisi jenis-jenis titik stasioner. Lalu bagaimana kalau kita mau mengetahui berapa koordinatnya dan bagaimana jenisnya? Kita kerjakan soal ini ya. Kita cari tahu dulu Y aksennya. Y aksen itu dari soal ini akan diperoleh X kuadrat min ini ya, X min 2. Untuk mengetahui titik stasionernya, kita buat Y aksennya sama dengan 0. Nah, ini kan syaratnya stasioner. Jadi X kuadrat min X minus 2 itu sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi X min 2 kalikan X plus 1 ya, maka akan diperoleh X nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Ketika X sama dengan 2, berapa Y nya? Nah, 2 kita substitusikan ke sini, sehingga ini 2 masukkan sini ya, 2 pangkat 3 jadinya 8/3, terus yang ini 2 pangkat 2 4 dikali setengah itu menjadi 2, kemudian ini min 2 kalikan 2 min 4, jadi ini 8/3 minus 6 atau jadi 8/3 minus 18/3, hasilnya sama dengan min 10/3. Maka ketika X nya 2, Y nya min 10/3. Ini koordinat yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan min 1, berapa Y nya? Nah, ini masukkan ke sini ya, min 1 pangkat 3 itu min 1, min 1 dikalikan 1/3 jadi min 1/3, lalu min 1 dipangkatkan 2 itu 1, 1 dikalikan min setengah, lalu min 2 kalikan min 1 jadinya plus 2. Ini samakan penyebut jadikan 6 gitu ya. Ini dibagi menjadi ini minus 2, yang ini jadinya minus 3, yang ini jadinya 12. Minus 5 ditambah 12, ya 7/6. Maka koordinatnya min 1,7/6. Ada 2 pasangan titik. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik stasioner. Lalu bagaimana cara kita mengetahui jenisnya? Untuk mencari tahu jenisnya, kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Bagaimana caranya? Kita buat dulu garis bilangan ya. Kemudian nilai X yang kita dapatkan waktu tadi kita mencari titik stasioner, kita tuliskan di sini. Ada minus 1 dan juga 2. Kemudian sekarang kita gunakan uji turunan pertama. Jadi titik-titik ini kita ujikan ke turunan pertamanya. Titik-titik ini kan membagi menjadi 3 daerah. Ada daerah di sebelah kirinya min 1, daerah di antara min 1 sampai 2, lalu daerah di sebelah kanannya 2. Kita mengambil titik uji. Misal saya mau menguji daerah yang tengah ini bertanda apa? Saya ambil 0 karena 0 ada di sini. 0 masukkan ke turunan pertamanya. 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 2. Hasilnya minus. Nah, kalau misalnya kita mau uji yang sebelah kanan, ya sudah ambil aja satu titik di sebelah kanannya 2. Contoh misalnya 5. 5 ujikan ke sini.
5 kuadrat kurangi 5 kurangi 2, ternyata hasilnya positif. Demikian halnya kalau kita mau uji daerah di sebelah kirinya minus 1. Kalau kita ambil titik uji, ternyata hasilnya positif. Kita sudah dapat tanda plus, minus, plus. Nah, kalau plus itu berarti sketsa grafiknya itu dia akan naik. Karena plus dia naik, lalu ketika sampai min 1, setelah sampai min 1 dia berubah jadi min. Artinya kalau kita ilustrasikan gambarnya jadi begini. Naik sampai min 1 terus turun. Nah, sedangkan yang ini gimana? Dari min ke plus. Min itu tadi berarti artinya dia turun. Terus setelah sampai 2 dia naik. Nah, kalau dilihat di sini karena ini naik terus turun, berarti saat sampai di min 1 dia akan menjadi nilai titik balik maksimum. Lalu kalau dari min menuju ke plus turun ya, maka ini saat di 2 ini dia akan menjadi titik balik minimum. Jadi kesimpulannya saat dia di koordinat min 2, min 10 per 3, ini kan letaknya di bawah, turun ya, maka ini namanya titik balik minimum. Lalu saat di min 1 dari tadinya naik terus turun, maka ketika min 1,7 per 6 dia adalah menjadi titik balik maksimum. Nah, kita sudah menentukan titik stasioner dan juga jenisnya. Soal berikutnya, kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat tambah BX tambah 5 mempunyai titik stasioner di P 1,6. Carilah nilai A dan B. Jadi, ini kurvanya belum lengkap ya. Kita belum tahu koefisien X kuadrat dan koefisien X. Kemudian yang kita ketahui adalah titik stasioner. Titik stasioner di P 1,6. 1,6 itu kan artinya X-nya 1, Y-nya 6. Nah, berarti titik itu kan berada di kurva ini. Sehingga ini bisa kita substitusikan ke sini. Y-nya 6, X-nya 1. Jadinya ini 1 pangkat 3 tambah A tambah B ya, tambah 5. Atau akan setara dengan A plus B plus 6. Jadi kita simpulkan A plus B nya akan sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Kemudian titik stasioner. Titik stasioner itu diperoleh saat Y aksennya kan sama dengan 0. Nah, kalau kita cari Y aksennya, ini akan dapat 3X kuadrat tambah 2AX tambah B, lalu sama dengan 0. X nya berapa? X nya ini 1. Jadi kalau kita masukkan ke sini X nya 1, kita akan menemukan persamaan 2A tambah B sama dengan minus 3. Ini jadi persamaan ke-2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, maka akan kita temukan nilai A dan B. Nih, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi B-nya. Ini jadinya minus A sama dengan 3. A sama dengan min 3. Kalau A sama dengan min 3, maka B sama dengan 3. Oke, jadi kita sudah menjawab soal ini dengan hasil akhir nilai A sama dengan minus 3 dan nilai B sama dengan